2011351112. Saya Dino Rifa dengan NIM 2201113864. Kami akan memaparkan biografi filsuf Korea Selatan dan Jepang, serta pemikirannya terkait dengan hubungan internasional. Han yang dikenal dengan gaya penulisan yang jelas dan tajam, serta memiliki kemampuan dalam menggabungkan pemikiran Barat dengan tradisi budaya Korea. Fokus utama karyanya yaitu dengan mengkritik terhadap masyarakat modern, terutama yang terkait dengan teknologi, globalisasi, dan neoliberalisme. Han mendapatkan gelar sarjana dalam metalurgi di Universitas Korea. Setelah itu, dia pergi sekolah di Freiburg dan Munich untuk belajar filsafat, sastra Jepang, dan teologi Katolik. Beliau juga pernah mengajar di Departemen Filsafat Universitas Basel dan di Universitas Seni Desain Karlsruhe, dan sekarang mengajar di Universitas Seni Berlin. Karena intervensi Han yang buruk dalam teori politik modern yang melacak teknologi kekuasaan yang baru semakin banyak digunakan oleh perusahaan swasta dibandingkan oleh bangsa-bangsa yang berdaulat dan aparatus ideologi negara. Karya Han relevan bagi para teologi dan ahli silsilah sistem kelangsungan hidup EU-Amerika yang terlibat secara politik. Hal ini sangat penting bagi para teolog pencerahan, pasca-kolonial, dan analisis liberal, karena ini merupakan sebagai penantang harapan mereka untuk menciptakan kosmopolitanisme institusional yang lebih adil dan mengubah demokrasi liberal sekuler. Pesimis Han menunjukkan bahwa neoliberalisme mengatur kebebasan, otonomi, dan perekonomian yang efektif untuk menghasilkan modal dan menundukkan subjek pasca industri. Maka dari itu, teologi yang terlibat secara politik hanya berusaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih beragam, adil, dan inklusif secara agama. Sebaliknya, mereka juga hanya mempercepat ekspansif neoliberalisme. Ada beberapa karya Bong Joon-han yang terkenal. Yang pertama ada The Society of Transparency, yaitu bagaimana mendalami masyarakat kontemporer yang terobsesi dengan keterbukaan dan hilangnya privasi. Lalu yang kedua ada The Burnout Society pada tahun 2010, yaitu mengkritik budaya kerja yang mementingkan pencapaian individu sehingga memicu kelelahan dan stres. Selain itu membahas juga bagaimana budaya konsumen dan teknologi yang berdampak pada masyarakat modern. Yang ketiga ada Psychopolitics, yaitu dalam pemikiran neoliberalism dan New Technologies of Power pada tahun 2005. Dalam karyanya yang ini itu bagaimana menganalisis ideologi neoliberalis yang diterapkan melalui mekanisme kontrol dan penundukan. Lalu yang terakhir ada In the Charm, Digital Proliferation, Violence, dan The Queens of Meaning pada tahun 2014 yang membahas dampak negatif dari teknologi informasi yang membuat manusia itu terjebak dalam arus informasi yang tak terkendalikan. Selanjutnya yaitu pemikiran Byung Chul Han terkait dengan hubungan internasional. Secara eksplisit itu pemikiran atau karya Han itu tidak terkait mengenai hubungan internasional, tetapi terdapat beberapa karyanya yang dapat diinterpretasikan dan dikaitkan. Seperti yang pertama itu Han mengkritik neoliberalisme sebagai doktrin yang mendorong eksploitasi, individualisme, dan kompetisi. Dia berpendapat bahwa hal ini telah merusak solidaritas sosial, komunitas, dan demokrasi, sehingga kritik ini tuh dapat dikaitkan dengan hubungan internasional mengenai bagaimana neoliberalisme itu berdampak pada ekonomi, politik, dan masyarakat di seluruh dunia. Lalu yang kedua, dalam buku yang ditulis pada tahun 2012 yang berjudul The Parents of Society, Byung Chul Han itu mengkritik masyarakat modern itu sangat tertarik pada transparansi dan visibilitas. Relevansi dengan HI-nya itu dalam konsep masyarakat transparan. Han dapat
digunakan untuk memahami fenomena seperti diplomasi publik, yang dimana negara-negara menggunakan media sosial dan platform sosial online untuk memproyeksi citra mereka dan terhubung dengan publik internasional. Jadi konsep ini tuh dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana media dan teknologi informasi itu mempengaruhi hubungan internasional. Di karya selanjutnya yaitu dalam buku yang berjudul The Inheritance of Negativity, itu kan menyatakan bahwa masyarakat modern itu telah kehilangan kemampuan untuk menangani hal-hal yang negatif seperti kritik, kegagalan, sama refleksi. Jadi dia itu percaya bahwa hal ini tuh dapat merusak budaya dan demokrasi. Relevan dengan hubungan internasional, yaitu seseorang dapat menggunakan gagasan Han tentang masyarakat positif untuk memahami bagaimana polarisasi budaya dan politik meningkatkan di dunia modern. Dan perpecahan maupun konflik itu dapat terjadi karena ketidakmampuan untuk menerima kritik dan perbedaan pendapat. Lalu yang terakhir dalam buku yang Agony of Eros pada tahun 2015, Han itu membahas gagasan tentang Thanatos dan Eros dalam konteks politik internasional. Jadi dia itu percaya bahwa Eros ini menggambar kekuatan kreatif dan cintanya, dan Thanos menggambarkan kematian dan kekuatan destruktif. Relevan dengan hubungan internasionalnya itu dalam memahami konsep Eros dan Thanos Han itu dengan memahami bagaimana berbagai ideologi dan gerakan politik dengan menggunakan cinta dan kebencian untuk memobilisasi pengikut dan mencapai tujuan mereka. Sekian dari saya. Filsuf Jepang Are Hakuseki. Are Hakuseki ini lahir pada 24 Maret 1657 dan wafat pada 29 Juni 1725. Ia merupakan penganut Konfusianisme, sarjana birokrat, akademis, administrator, penulis, dan politikus di Jepang pada pertengahan zaman Edo. Are Hakuseki ini juga menjadi penasihat bagi Shogun Tokugawa Ieyasu. Nama pribadinya yaitu Kinni atau Kimiyoshi, dan Are Hakuseki itu merupakan nama penanya. Tulisan yang diterbitkan oleh Are Hakuseki ini mencakup 237 karya dalam 390 publikasi di dalam 6 bahasa dan 3.163 perpustakaan. Told Round a Brushwood Fire merupakan autobiografinya yang dianggap sebagai autobiografi pertama di Jepang. Are Hakuseki ini juga merupakan menteri senior di Keshogunan Tokugawa yang melayani Shogun ke-6 dan Shogun ke-7. Pemikiran dan gagasan Are Hakuseki ini dibentuk oleh latar belakang Konfusianisme dan pengalamannya. Beberapa ide utamanya yaitu reformasi ekonomi, Konfusianisme dan pemerintahan, perdagangan luar negeri dan isolasionalisme, pendidikan dan beasiswa, disiplin pribadi dan ketekunan, serta studi sejarah dan budaya. Sedangkan pemikiran Are Hakuseki yang berkaitan dengan hubungan internasional yaitu ada Shayokibun. Shayokibun ini merupakan karya Are Hakuseki yang menggambarkan kehidupan barat. Yang kedua itu ada Shotaku no Chi. Shotaku no Chi ini berperan penting dalam meluncurkan serangkaian reformasi ekonomi yang bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi beban keuangan penduduk. Yang ketiga itu ada catatan Korea. Di catatan Korea ini Are Hakuseki dianggap merupakan sastrawan yang autentik. Namun kepribadiannya itu tidak cocok untuk posisi pejabat tinggi. Yang keempat itu ada pendekatan filsafat atau kokubutsu, yang mana ini menjelaskan tentang untuk tidak menerima begitu saja dan memeriksa dengan cermat serta mempertimbangkan asal-usul alasan segala sesuatu. Yang kelima itu ada otoritas keshogunan. Ini menghindari otoritas kekaisaran tanpa secara terang-terangan menolak atau menyangkalnya. Yang terakhir itu ada hubungan luar negeri. Di sini Are Hakuseki memainkan peran penting dalam
mengusulkan dan menciptakan nama-nama era. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.